Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashab ajmain amma ba'd. Sahabat Suluh Berkah, alhamdulillah hari ini tanggal 17 tetap tersenyum. Hari ini adalah masih masa sanggah terhadap hasil pengumuman seleksi administrasi penerimaan calon P3K yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Banyak HP yang telah masuk chat pribadi ke saya yang menyatakan kegalauan. Ada yang nelpon langsung, ada yang chat. Apa kegalauannya? Ustadz, di pengumuman ada sarjana pendidikan kok masuk. Ustadz, saya ini sarjana pendidikan, alhamdulillah daftar di fungsional lain, lolos seleksi administrasi. Ada lagi, terima kasih Ustadz atas masukannya, atas motivasinya. Alhamdulillah saya lolos seleksi berkas, seleksi administrasi. Di antara penyuluh, ada yang daftar arsiparis, ada yang daftar penghulu, ada yang daftar jabatan fungsional lain, ada yang berhasil lulus. Ada juga, ini, mohon maaf Ustadz, ini yang ada SPD, kok bisa masuk, gimana caranya? Bahkan ini ada yang berfitnah ria. Oh, mungkin itu pakai jalan belakang. Sahabat Suluh Berkah, kita ada sebagai penyuluh. Yang perlu kita lakukan dalam hati adalah telah berprasangka baik. Prasangka baik itu penting dalam rangka menjemput takdir Allah. Prasangka baik itu penting dalam rangka menjemput ridha Allah. Tetap yakin, karena ini adalah proses melalui CAT ya. Ini adalah proses pendaftaran secara online. Bahkan ada, mohon maaf Ustadz, ini gara-gara meresum lebih awal pakai surat keterangan kepala KUA, kami gagal. Maka di antara fenomena ini, ada yang betul-betul sesuai ijazahnya. Sekali lagi, betul-betul sesuai ijazahnya. Gara-gara SKPK, surat keterangan pengalaman kerja ditanda tangan kepala KUA, tidak berhasil, tidak sukses, dan lain sebagainya. Ada yang betul-betul dari hasil pengumuman ini SPD masuk. Inilah yang kemudian menjadikan protes. Bahkan ini ya, mohon maaf, ini saya sampaikan, ini ternyata bukan hanya kegelisahan lokal loh ya. Sekali lagi, ini bukan hanya kegelisahan lokal, tapi ini sudah menjadi kegelisahan nasional. Ini di grup PAM Swakarsa. Saya sering memplesetkan grup penyuluh ahli muda, mantan subkoordinator penyuluh agama Islam. Ini saya sebut PAM Swakarsa karena apa? Karena ini ya betul-betul PAM Swakarsa. Pengamanan yang Swakarsa betul. Dan termasuk ini semangat saya adalah bagaimana tetap ngayomi penyuluh agama yang ada di Provinsi Jawa Timur ini. Ini ada beberapa cat ini. Ada beberapa cat Malang nasib P3K yang kedulan submit. Ini kemudian ada dari DKI belum ada pengumuman berkah ya. Kemudian ini dari Pak Heru baru formasi BKN. Kemudian Assalamualaikum teman-teman, untuk JFT lain yang baru dilantik Desember, sudah ada info enggak jadwal pelaksanaan UKAM? Kapan jadwal kita sudah, kapan jadwal kita yang lain sudah dilantik sejak Desember 2020? Ya memang tidak apa-apa. Ini adalah ujian bagi bapaknya penyuluh, nggak apa-apa. Yang paling penting penyuluhnya tetap tersenyum ya, tatap hari esok yang lebih cerah. Jawaban lagi, insya Allah mudah-mudahan akhir Januari, jadwal Februari, insya Allah. Soal yang lain dikoreksi, penetapan. Kemudian ada lagi ini. Ternyata ini ada yang gini dari Halimatus Sa'diyah. Dari Halimatus Sa'diyah ini dari Kalimantan. Ternyata
gelar SPDI di daerah lain bisa lolos seleksi untuk penyuluh agama Islam. Sedangkan ini Halimatus Sa'diyah dari Lampung ini, dari Lampung. Ternyata gelar SPDI di daerah lain bisa lolos seleksi untuk penyuluh agama Islam. Sedangkan Lampung nggak bisa. Ada apa ini? Mohon info, adakah rekan-rekan daftar di guru lalu lulus seleksi administrasi? Minta diulang lagi pendaftaran. Sampai mengusulkan begitu. Benarkah informasi ini kok bisa seperti itu? Ini dari NTT. Ternyata gelar SPDI di daerah lain bisa lolos seleksi untuk penyuluh agama Islam. Sedangkan Lampung nggak bisa. Ada apa ini? Diulang lagi sama Pak Sani dari Nusa Tenggara Timur. Ceritanya macam-macam. Ada yang S1 Ahwalus Asia tidak lulus berkas. Jadi ternyata secara nasional ada yang SPDI bisa lulus, ada yang Ahwalus Asia tidak bisa lulus. Ini, Assalamualaikum, jumlah umat Muslim Pak Panitia 4.382 jiwa. Nah ini pengumumannya dan sebagainya. Mohon klarifikasi ya. Kalau boleh SPDI maka insya Allah Kaltara tidak akan kekurangan pendaftar. Bahkan begitu Kalimantan Utara sampai menjawab kalau SPDI itu boleh, Kalimantan Utara tidak akan kekurangan. Jangankan Kalimantan Utara, Jawa Timur pun akan terpenuhi semua karena penyuluh kita yang berpotensi dan punya integritas bagus. SPDI itu tidak kalah itu. Banyak bahkan penyuluh teladan kami itu SPDI. Jawaban dari Pak Kasubdit, sabar. Surat protes sedang kita proses, tanda tangan Pak Dirjen. Kemudian ada lagi pakai jempol mantap. Kemudian dari NTT, kenapa kebijakan tidak merata? Yang lain SPD bisa, sementara di provinsi lain tidak bisa. Mohon klarifikasi. Jawaban dari Pak Heru, ya ini Yai kasih loh NTT Sandi Bajuri. Siang Bang Amir, kami menunggu. Nah, inilah suratnya ya. Suratnya kita baca ya. Suratnya kita baca. Ini ditandatangani tanggal 16 kemarin ya. Tanggal 16 Januari 2003. Perihal saran perbaikan kepada yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama UP, Biro Kepegawaian. Assalamualaikum, dengan hormat menindaklanjuti diterbitkan surat Sekjen Kementerian Agama RI nomor P0194 garis miring SC garis miring B titik Romawi 2.2 garis miring KP titik 00.1 garis miring 01 garis miring 2023 tanggal 15 Januari 2023 tentang hasil seleksi administrasi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Setelah dilakukan pencermatan isi yang berfokus pada formasi jabatan fungsional penyuluh agama, maka kami sampaikan beberapa hal berikut ini. 1. Terdapat kesalahan verifikasi administrasi pada syarat pendidikan. Masalahnya ditemukan banyak pendaftar pada formasi jabatan fungsional penyuluh agama Islam dengan gelar SPD atau SPDI atau pendidikan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. 2. Inkonsistensi verifikator berkas administrasi antara provinsi satu dengan provinsi lainnya dalam mengimplementasi syarat pendidikan formal jabatan fungsional penyuluh agama Islam sehingga memicu banyak protes dari para pendaftar yang dinyatakan lulus. Ternyata ya, protes itu banyak. Jadi sekali lagi, protes itu bukan hanya dari Jawa Timur. Tapi protes itu sudah menjadi protes nasional. Kemudian, argumentasi berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 9 tahun 2021 tentang jabatan fungsional penyuluh agama pada pasal 14 ayat 2 huruf D dijelaskan bahwa pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui pengangkatan pertama untuk kategori keahlian harus
memenuhi persyaratan berijazah paling rendah sarjana di bidang non-kependidikan. 2. Pemenuhan syarat bukti pengalaman kerja dengan dokumen SK pengangkatan non-ASN, surat pengalaman, portofolio, dan syarat khusus terdaftar pada aplikasi elektronik penyuluh agama atau EPA. Jadi pemenuhan syarat itu 1. Surat pengalaman, 2. Portofolio, 3. Syarat khusus terdaftar pada aplikasi EPA, disingkat elektronik penyuluh agama Islam. Masalahnya sekarang, pendaftar dinyatakan tidak lulus administrasi karena persyaratan surat pengalaman dan portofolio yang dilampirkan tidak ditandatangani pejabat eselon 2. Jadi ada persyaratan portofolio itu ditandatangani oleh kepala KUA. Pengalaman kerja ditandatangani kepala KUA. Sehingga banyak yang tidak diluluskan. Jawa Timur banyak sekali yang tidak masuk, ini termasuk kemarin dari Jombang ini. Dari Jombang bahkan sampai ini. Ini dari Jombang menyatakan. Kemudian ada kabupaten lain. Ini justru yang mem-WA saya ini istrinya. Mohon maaf Pak Yai. Ini saya tetap, kalau suami saya sih nerima. Kalau saya istrinya ini ya saya juga nerima. Walaupun dikasih, ini apa ini? Dikasih belanja 1 juta, yang penting cukup dan barokah. Doanya yang penting dikasih belanja 1 juta sebulan, yang penting cukup dan barokah. Dan anak-anak saya 6, alhamdulillah semuanya bisa sekolah semua. Ya barokah. Ya itu ya kan dari sumber lain. Dan makanya kemarin saya sampaikan hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan buat kebaikan kecuali kebaikan. Yang paling penting ya teman-teman sahabat Suluh Berkah tetap semangat ya. Tetap semangat berdakwah ya. Syukur-syukur nanti sahabat Suluh Berkah yang dari penyuluh ini semuanya lulus P3K ya. Tapi ingat, biasanya begitu dari honorer itu perjuangannya luar biasa. Begitu diangkat menjadi PNS, melokro. Tidak sesemangat waktu non PNS itu dulu. Banyak dalam Monef kami temukan seperti itu. Akhirnya lebih banyak menerima zona nyaman. Sehingga dalam rumus tasawuf saya, gajinya subhat. Kenapa? Karena tidak menjalankan tugas pokok fungsinya sebagai penyuluh sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, masalah ini argumentasi berdasarkan kondisi lapangan, ya sekali lagi, berdasarkan kondisi lapangan, diketahui 1. Penyuluh agama Islam diangkat berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh pejabat setingkat eselon 2. Alhamdulillah untuk SK penyuluh yang diangkat hasil seleksi 2019 dengan masa kerja 2020 sampai 2024 telah ditandatangani pejabat eselon 2. Khusus untuk Jawa Timur karena saat itu Kakanwil definitifnya belum ada, maka yang tanda tangan adalah Direktur Penerangan Agama Islam. Dalam hal ini adalah Bapak Dr. Juraidi. Yang kedua, terdapat syarat khusus bagi pendaftar formasi jabatan fungsional penyuluh agama Islam, yaitu terdaftar pada aplikasi EPA. Yang ketiga, letak geografis terkait dengan tempat tugas penyuluh agama Islam jauh dari posisi kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Ini dalam forum nasional selalu yang jadi referensi saya adalah sahabat Suluh Berkah yang ada di Bawean, yang terbatas dan tergantung pada kapal. Sahabat Suluh Berkah yang ada di 13 kecamatan yang ada di wilayah mana itu? Di wilayah Sumeneb, ada yang dari Pulau Sepudi, dari Kangean. Itu tidak setiap saat bisa ke Kota Sumeneb untuk minta itu. Ini adalah fakta real. Sekali lagi, ini adalah fakta real. Makanya ini kemudian proses pengajuan penandatangan yang berjenjang mulai dari kecamatan, ya dalam hal ini kepala KUA, kabupaten, kota, dan provinsi. Maka ini yang diminta dari Direktorat Penerangan Agama Islam
Atas beberapa permasalahan dan argumentasi tersebut di atas, maka kami memberikan beberapa saran perbaikan sebagai berikut. 1. Melakukan verifikasi administrasi ulang. Berarti administrasi dilakukan ulang untuk memverifikasi persyaratan administrasi tadi. Yang kedua, menyatakan tidak lulus administrasi seluruh pendaftar yang tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Jadi ternyata implikasinya setelah ada seperti itu, ini juga mohon untuk dimaklumi nggih, sahabat Suluh Berkah yang sarjana pendidikan dan lulus administrasi, verifikasi administrasi, ini ada surat ini menyatakan tidak lulus administrasi seluruh pendaftar yang tidak memenuhi syarat pendidikan. Yang ketiga, ini mudah-mudahan disertai takdir Allah ya, menyatakan lulus peserta yang telah melampirkan surat pengalaman dan portofolio yang ditandatangani pejabat setempat. Ini permintaan dari Direktorat Penerangan Agama Islam buat teman-teman sahabat Suluh Berkah dari penyuluh agama non PNS ya. Buat sahabat Suluh Berkah yang dari non PNS yang SKPK surat keterangan pengalaman kerjanya ditandatangani oleh Kepala KUA. Ini ada pengajuan dari Direktur Penerangan Agama Islam ya. Untuk apa? Dinyatakan lulus peserta yang telah melampirkan surat pengalaman dan portofolio yang ditandatangani pejabat setempat, dalam hal ini Kepala KUA atau Kepala Kantor. Serta dilengkapi dengan SK pengangkatan. Dengan catatan ini ya, SK pengangkatan ya. SK pengangkatan yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon 2. Apakah itu Kakanwil atau direktur. Dan telah memiliki NIPA, nomor induk penyuluh agama, yang itu diambil dari apa? EPA, elektronik penyuluh agama Islam. Karena telah memenuhi syarat bukti pengalaman kerja yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih atas nama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktur Penerangan Agama Islam Ahmad Zayadi, ditandatangani dan cap stempel tembusan ditujukan kepada Dirjen Bimas Islam sebagai laporan. Sahabat Suluh Berkah, mudah-mudahan hari ini cerah. Hari ini adalah tanggal 17 ya sahabat Suluh Berkah. Termasuk dari beberapa daerah yang saat ini silahkan perjuangkan nasib Anda. Langsung datang ke kantor Kementerian Agama. Sekali lagi, sahabat Suluh Berkah yang saat ini masih belum berhasil lulus seleksi administrasi, masih ada waktu 2 hari ya sahabat Suluh Berkah. Sekali lagi, sahabat Suluh Berkah masih ada waktu 2 hari terhitung hari ini. Terakhir besok ya sahabat Suluh Berkah. Perjuangkan nasib Anda. Nasib Anda. Sekali lagi, perjuangkan nasib Anda. Perjuangan belum berhenti sampai di sini. Sekali lagi, perjuangkan nasib Anda. Perjuangan belum berhenti sampai di sini. Sampai titik energi atau titik darah penghabisan, titik energi penghabisan. Berjuang. Sekali lagi berjuang. Doa kami buat sahabat Suluh Berkah, mudah-mudahan Allahumma yassir lana. Ya Allah, mudahkanlah pada kami dengan doa Allahumma ya muyassir yassir, wa ya mudabbir dabbir, wa ya musahhil sahil, sahil alaina kullal asir, sahil alaina kullal asir, bijahil bashir nadir, Rabbana yassir wala tu'assir, Rabbana tamim bil khair. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan asa dan upaya kita dengan segenap kebajikan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci Engkau ya Allah, dengan segala puji bagimu. Nasyhadu alla ilaha illa anta, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Nastaghfiruka wa natubu ilaik,
dan kami mohon ampun kepadamu ya Allah, dan kami bertaubat atas perbuat khilaf dan salah kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Mudah-mudahan asa dan upaya kita senantiasa diberkahi oleh Allah. Sekali lagi, tetap tersenyum ya, tetap tersenyum, tatap hari esok yang lebih cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.